apa namanya, ya yang belum join atau yang lupa ya bisa diingatkan ya teman-temannya di melalui Discord. Oke, supaya kita yang hadir di sini yang tepat waktu sesuai gitu pokoknya ya. Ya, oke. Jadi selamat pagi teman-teman semua. Untuk peserta PMGD untuk game development di sini saya Francisco Maruli Panggabean sebagai instruktur untuk topik top down shooter 2D gitu ya. Nah, jadi saya dosen Windows. Biasanya saya diminta untuk mengajar programming. Ya, pada kesempatan ini sekalian saya ngajar juga untuk yang top down shooter ini, gitu ya. Nah, jadi um, untuk perkuliahan biasanya saya ngajar programming juga. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan di Discord, di chat mengenai programming, terutama pakai Unity ya. Kalau saya biasanya sih pakai Unity. Kalau teman-teman pakai software lain, mungkin yang bisa saya bantu dari segi logiknya aja gitu. Tapi kalau Unity ya kurang lebih saya sudah pakai dari 2014 ya, jadi mudah-mudahan bisa membantu nantinya. Ya, oh ya, saya sambil share screen juga ya teman-teman di sini. Mana ya, share screen. Saya pakai account yang beda, bukan ya, device yang beda teman-teman ya. Jadi untuk yang speakernya saya pakai device ini, setelah lagi buat share screen ya. Ya, jadi teman-teman di sini untuk top down shooter sebenarnya mirip-mirip dengan apa topik yang lainnya. Kan ada 4 ya, ada 7 di mana 4-nya dibawakan oleh dosen Windows ya, teman-teman saya juga. Nah, jadi kurang lebih ini mirip dengan kalau teman-teman nanti ngerjain yang Pong atau yang side scrolling gitu ya, jadi nggak jauh beda. Paling dari segi gameplaynya aja sih yang beda ya, tapi codingannya kurang lebih mirip-mirip ya, sintaks yang akan dipakai seperti itu. Kemudian teman-teman sudah bisa buka websitenya belum ya? Ada yang trouble nggak buka websitenya? LMS-nya, sorry. LMS dari mata kuliah ini. Enrollment-nya ketutup. Oke. Oke, nanti saya coba bilang ke PIC-nya ya untuk enrollment-nya ya, sama nih. Izin Pak, tadi Ya. di beberapa teman kami dia kayak course-nya hilang dari dashboard-nya, jadi harus nyari manual gitu. Tapi kalau kursusnya masih terbuka, Pak. Oh gitu. Jadi kalau pakai link yang dari Hafiz ini bisa nih? Iya Pak, ya, ini link yang kursusnya itu, kursusnya Oke. top dan shooter. Ya, boleh pakai link yang itu juga boleh ya. Intinya untuk yang top down shooter di apa namanya di ICE ini harusnya sama sih. Ini untuk yang enrollment is by invitation only. Sudah login belum ya? Harley sudah login belum? Harley? Login dulu pakai account ICE-nya. Oh udah ya? Invitation only. Kalau pakai link yang dari Hafiz masalah nggak ya? Bisa nggak? Oke. Oh, pakai linknya Hafiz ya, nggak bisa juga ya. Ya, nanti diinfoin di Discord ya, Harley ya, kendalanya kenapa supaya bisa saya infoin ke Pak Wihendro. Ya, untuk yang sekarang ini sambil saya share screen aja, kira-kira websitenya seperti apa, LMS-nya. Nanti teman-teman supaya bisa navigate di sini, supaya bisa coba-coba sendiri gitu ya. Karena ini
videonya udah ada teman-teman dari pertemuan 1 sampai pertemuan berapa tuh 13 atau 12 gitu ya. Jadi isinya adalah teman-teman nanti atau apa ya target akhirnya gitu ya, teman-teman akan bisa membuat game top down shooter sederhana. Ya tentunya saya nggak bisa eh, kasih semua di video ini karena nanti panjang banget teman-teman. Jadi yang saya buatkan di video ini adalah dasarnya supaya nanti kedepannya kalau mau di develop lebih jauh lagi bisa ya. Atau teman-teman mau ngambil beberapa hal-hal yang spesifik ada di dalam topik ini, kemudian digunakan di game lainnya bisa-bisa juga gitu ya. Kayak misalnya di di apa ya di topik ini tuh teman-teman nanti bisa ketemu soal uh, persentase untuk ngitung gacha teman-teman atau drop item ya. Jadi kayak misalnya di video ini tuh saya sambil coba play dikit ya. Di video ini tuh kan kayak mainan top down shooter gitu ya, tembak-tembakan. Nah, di sini kan enemy-nya bisa ditembak dan hancur gitu ya. Nah, nanti enemy ini misalnya ngeluarin sebuah item atau beberapa item. Nah, ini rate-nya atau persentasenya teman-teman bisa atur gitu ya. Di video ini ada, tapi saya lupa ya di pertemuan berapa nih. Tapi ada, teman-teman ikutin aja. Itu bisa diterapkan di game lain sih. Jadi nggak cuma di sini doang gitu. Ya, atau misalnya kayak objek pooling ya, supaya objeknya tuh nggak berat nanti ketika dimunculkan dalam game itu biar nggak berat gimana itu juga ada di sini kayak gitu ya. Jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan bukan soal bikin game top down shooternya tapi uh, apa cara implementasinya ke dalam sebuah game gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngambil beberapa part-partnya aja juga nggak masalah ya. Oke, ya, jadi karena teman-teman bisa melihat videonya dari awal sampai akhir, maka VC-nya biasanya akan saya gunakan untuk membahas kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kesulitan atau misalnya lagi ngerjain game apa gitu ya, tapi bingung mau diapain atau caranya gimana, itu boleh di-share di sini. Ya, jadi sebenarnya nggak spesifik harus bahas soal top down shooternya aja. Ya, bisa yang lain-lainnya juga boleh, gitu ya. Terutama nanti kan teman-teman di uh, mata kuliah apa ya, capstone project kalau nggak salah ya, kan ada diminta untuk buat game tuh buat project. Nah itu juga uh, sambil dibayangin sih nanti kira-kira mau bikin apa, kemudian dicoba-cobain cara bikinnya gimana. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ditanyain seperti itu. Ya. Terus um, sebenarnya ini projectnya ya teman-teman bisa ambil atau copy dari GitHub yang saya punya. Uh, Kayaknya bener ini sih ya, karena ini 3 tahun lalu nih. Sebentar, saya cek-cek ini. Untuk skripnya, ya ini ya, ada bullet pool, ada score, ada ship, ada spawner, terus ini ada enemy-nya. Ya. Ya, ini ada GitHub-nya. Cuma nanti saya perlu cek lagi teman-teman ini yang benar atau enggak, karena versinya ada banyak. Saya ada bikin beberapa, jadi nanti saya sambil cek gitu ya. GitHub-nya yang mana yang oke. Okay. Sebentar. Oh, sebelumnya di sini teman-teman yang backgroundnya non IT ada nggak? Boleh boleh raise hand nggak? Yang non IT. Ada teman-teman yang non IT? Apa di sini IT semua nih ya berarti ya? Oke, nggak ada yang angkat tangan ya berarti IT semua nih. Oke. Nah, jadi karena di sini IT semua teman-teman, jadi mungkin dari segi bahasa dan cara ngejelasin, saya pakai base-nya anak IT ya teman-teman ya. Maksudnya untuk hal-hal yang sudah cukup umum di kalangan IT, mungkin saya nggak perlu jelasin ulang gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau tanyain, tetap boleh silakan. Ini bebas saja. Ya.
Uh, yang jelas nanti ada beberapa hal yang mungkin agak beda dengan yang ada di mata kuliah lain untuk uh, programming ini. Ya, ini teman-teman bisa tanyain secara spesifik. Ya, nah kayaknya yang ini nih, karena ini lebih banyak. Nah, ini dibuatnya tahun 2022 kalau nggak salah, ya, 2 tahun lalu. Ya. Controller full up. Nah, ini. Oke. Ini saya taruh di Zoom, ya. Saya nggak tahu nih teman-teman ada linknya atau enggak, ya. Link ininya ya, link GitHub-nya. Kita copy. Oke, berarti mesti di public. Oke. Nah, ya. Ini linknya teman-teman bisa akses di sini. Saya taruh di Zoom linknya. Ya, di Discord juga deh sekalian ya. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Brandnya saya nggak bikin banyak nih, sorry ya. Karena 2 tahun lalu saya masih mempelajari ini ya. Tapi baiknya sebenarnya setiap pertemuan itu ada branch-nya. Cuman di sini karena cuma ada satu branch, maka yang teman-teman download di sini adalah final product-nya. Jadi yang udah jadinya. Ya. Nah, cara downloadnya teman-teman cukup dari sini, ya dari code, pilih download zip. Ya. Atau kalau misalnya teman-teman pakai GitHub desktop atau pakai fork, teman-teman bisa clone. Ya. Kalau saya di sini pakai fork aplikasinya untuk GitHub-nya, jadinya nggak di download kayak gitu ya. Sudah download lagi ya. Nah, nanti ini setelah di download ya, teman-teman bisa lihat-lihat isinya seperti apa ya, terutama skripnya, karena di sini lumayan banyak nih ya, jadi mesti sambil ngelihat video yang di ininya juga sih, yang di apa di ICE-nya juga gitu ya, karena pasti bingung tiba-tiba codingannya udah banyak gitu. Enaknya sih step by step ya. Ini coba saya copy, saya clone, oke, saya taruh di desktop. PostScript, sorry. Sampai salah. Tuh, folder dimatikan. Repository.com. Oke. Test connection. Hasil. Saya taruh di desktop aja biar gampang. Oke, ya again ini untuk software teman-teman bebas ya, mau pakai GitHub desktop, mau pakai ini pakai fork atau mau pakai yang lainnya silakan. Yang nggak masalah dari segi aplikasinya. Ya, tapi nanti setelah di clone atau setelah di download, teman-teman bisa buka dari Unity Hub-nya. Jujur saya lupa ini versi yang dipakai berapa, kayak 2021 untuk software Unity-nya. Ya, tapi kalau di atas itu teman-teman masih possible, masih bisa gunakan ya untuk
untuk apa namanya untuk buka projectnya. Ya. Jadi nggak harus sama persis. Ya, kalau sama persis sebenarnya lebih bagus karena nanti nggak ini ya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kayak misalnya sprite-nya hilang lah atau animasinya nggak ada lah kayak gitu-gitu ya. Nah jadi nanti ini ya sekalian nitip nih teman-teman nanti untuk bikin project ketika di Capstone kan rame-rame itu ya itu kalau bisa sama ya versi Unity-nya gitu, jangan beda-beda. Dan supaya menghindari ini aja apa menghindari error atau ya yang tidak diinginkan gitu. Gitu. Oh, saya pakai itu dua aja. Udah aman nih, gitu ya. Oh ya, terus untuk ininya, untuk tugas-tugasnya, teman-teman di sini ada yang udah lihat mungkin ya. Jadi ada beberapa jenis tugas yang bisa teman-teman lihat ya. Kayak misalnya ini final exam sudah pasti ya. Tapi linknya kan bener ya harusnya. Kalau nggak salah tuh ada kuis-kuis gitu. Cuman um, sambil dilihat lagi nanti teman-teman. Takutnya saya salah buka nih. Kalau yang dari chat tadi tidak. Oke, sejauh ini ada yang kebingungan nggak untuk gunakan websitenya atau menggunakan GitHub? Aman Pak untuk sekarang. Aman ya? Oke. Oke, oke. Oke, kalau aman sih, sorry, aman nggak apa ya? Ya, tadi untuk GitHub-nya sudah saya share, teman-teman bisa download. Ini saya sambil buka project-nya, ya. Nah, untuk untuk videonya, ya, again, teman-teman bisa lihat dari pertemuan chapter 1 sampai 13 nih ya, Windows Condition. Nah, di pengalaman beberapa batch yang lalu untuk PMGD ini, kadang-kadang ada tuh yang lompat langsung di misalnya chapter 8 atau chapter 10 gitu ya. Nah, terus tiba-tiba bingung, codingannya kok gini? Gitu. Nah, itu sebaiknya sih teman-teman nontonnya urut gitu ya. Karena gimana pun juga ini kan suatu kesinambungan ya. Kalau misalnya teman-teman langsung lompat di sini, tapi kalau ngerti cara bacanya sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya bingung ini tiba-tiba kok ada kelas ini, ada codingan ini, nah itu sebaiknya nonton dari awal ya. Tipsnya untuk nonton video kayak gini, teman-teman cepetin aja. Ini kan di YouTube ya kalau nggak salah ya. Pakai link YouTube. Nah, ini YouTube nih, speednya ganti aja jadi 2, teman-teman. Ya, oke. Okay. Mungkin kalau misalnya mau skimming, mau cepat ngelihat ininya, progresnya, di speednya kali 2 aja gitu. Ya, karena sebenarnya ini tanpa suara pun kalau teman-teman lihat ketikannya atau codingannya masih bisa ngikutin sih gitu ya. Cuman kalau misalnya mau sambil dengar penjelasannya memang harus di speednya at least ya 1,5 atau 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen lihat progresnya doang, dicepetin aja kali 2 aja nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kadang kan capek ya nontonnya apalagi 7 7 mata kuliah gitu ya, 7 topik. Pastinya sangat takes time untuk nonton-nonton kayak ginian. Jadi di speed aja, dicepat aja, ditontonnya biar nggak terlalu capek ya. Ini sprite-nya saya pakai free, teman-teman. Jadi bisa download di kalau nggak salah di itch.io, ya, itch.io itu website, teman-teman bisa download sprite berbayar dan gratis itu ada ya. Jadi bisa dipakai. Ya, in case misalnya teman-teman mau bikin game lain yang sama-sama misalnya pakai pixel art gitu ya, itu boleh download dari sana. Biasanya entah
harus dipotong lagi atau misalnya harus dibersihin lagi gitu ya di Unity. Di sini juga ada caranya di video ini ya untuk motong-motongin sprite-nya, gimana caranya biar bisa dipakai di dalam game kita gitu ya. Di sini juga ada. Jadi saya rasa itu cukup umum di 3 mata kuliah lainnya harusnya juga sama ya, ada cara motong-motong sprite gitu ya. Terus di sini juga ada tile map ya, teman-teman bisa bikin environment games menggunakan tile apa yang kotak-kotak gitu ya. Istilahnya namanya tile set. Nah, yang gini-gini nih, ya. Tapi kan ini kan sangat retro ya. Saya nggak tahu nih zaman sekarang masih laku nggak sih game kayak gini. Cuman yang seumur-umur saya 30-an, kayak gini-gini tuh kan zaman dulu gamenya masih seperti ini ya. Jadi kira-kira uh, masih menarik nih kalau seperti begini. Ya, tapi kalau untuk zaman sekarang, kalau misalnya teman-teman mau bikin yang 3D, ya berarti nggak pakai ya seperti ini untuk tile-nya. Ya, di video ini tadi ya ada penggunaan tiles, jadi teman-teman bisa bikin environment dari sebuah game menggunakan tile set yang kotak-kotak seperti ini, ya, kayak gini, ya. Ya, keunggulannya teman-teman pakai ini jadi nggak terlalu berat dari segi gambar, ya, karena yang digambar kan cuma sepetak ini doang, ya. Nanti di dalam gamenya itu tinggal mengulang petak-petak yang dibutuhkan aja. Ya, jadi nggak satu map keseluruhan digambar gitu enggak ya, jadi lebih hemat secara storage, secara ukuran gamenya nanti ya. Jadi ini cara ngakalinnya kita pakai tile set namanya atau tile map di sini ya. Terus di sini kita akan bikin player dynamic class, kemudian player control ya, kemudian di sini untuk control enemy juga, oke. Kemudian ini untuk mekanisme nembak ada di sini ya. Jadi kalau nggak salah pakai spasi atau otomatis deh, itu juga bisa diatur nanti. Nah, terus ada bullet pooling ya. Bullet pooling ini kalau teman-teman yang belum tahu, ini adalah mekanisme atau cara kita sebagai programmer untuk menyediakan peluru ya atau bahan objek di dalam game ya, itu disediakan dulu, jadi dibuat dulu objeknya, terus diumpetin di suatu tempat, entah disembunyiin atau dihilangin dari pandangan kita, kemudian akan diaktifkan atau dimunculkan ketika dibutuhkan. Ya, jadi nggak eh, nggak dibikin satu-satu setiap kali dibutuhkan gitu. Karena kan untuk game-game yang ekstensif penggunaan objeknya kayak di apa namanya top down shooter ya, game-game bullet hell gitu ya, misal Toho atau game-game tembak-tembakan lainnya, kan pelurunya banyak ya, dan itu kan muncul muncul dan hilangnya kan cepat ya, apa fase hidupnya dari sebuah game objek kan cepat, jadi akan sangat memakan resource processing kalau misalnya kita instantiate atau kita bikinin objeknya tuh ketika dibutuhkan gitu. Jadi kan misalnya satu detik kita ngeluarin 5 peluru nih, berarti dia 5 kali instantiate, itu kita doang. Kalau misalnya enemy-nya juga kayak gitu, atau bahkan lebih ya, kadang-kadang enemy ada yang kayak kipas tuh nyerang apa pelurunya tuh muter gitu, itu kan banyak banget. Nah itu jumlah call atau jumlah instantiate function yang dipanggil tuh membuat processing apa namanya daya prosesnya jadi lebih berat gitu, sehingga supaya mengurangi itu kita bikin semuanya di awal, kita bikin misalnya pelurunya ada 400 gitu ya, kemudian kita pakai misalnya kita butuh 20, kita request saja, bang minta 20 peluru gitu ya, udah diaktifin, posisinya ditentukan, dipakai, kalau udah selesai ya udah dinonaktifin lagi gitu. Jadi lebih lebih hemat gitu, penggunaan processingnya ya. Terus nah sambil lihat ini ada collision biasa lah ya, ini untuk apa tabrakan antara peluru dengan pesawat dan seterusnya. Tapi ini untuk collision dibikin menjadi komponen teman-teman, jadi intinya dari satu course ini saya pingin komponennya itu semodular mungkin ya. Jadi nanti
ada komponen yang digunakan untuk mendeteksi tabrakan. Nah, tabrakan ini nggak cuma antara peluru dengan pesawat kita, bisa aja peluru kita dengan enemy, peluru enemy dengan kita dengan power up. Gitu. Jadi semua yang bentuknya collision atau tabrakan itu dideteksi dengan satu komponen. Nah, komponen lainnya itu digunakan untuk bertanggung jawab untuk misalnya naikin health atau ngurangin health atau bikin pelurunya meledak ya gitu-gitu ya. Jadi dibuat semodular mungkin supaya satu komponen itu bisa dipakai di komponen lainnya. Nanti kita lihat di UAT seperti apa. Terus ya ini sisanya ada score system dan win-lose ya. Kalau kita bikin game kan tentunya harus ada awal dan akhirnya. Ya, selesainya kapan, kalahnya kapan. Itu juga mesti didesain. Di sini yang pakai simple aja ya. Health-nya cuma 3. Kalau health-nya habis ya udah selesai gitu. Kalah. Oke, nah ini kira-kira tampilannya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada background-nya, background apa ini kan pakai tile map ya, kotak-kotak nih kelihatan kan ya. Garis-garis itu kotak-kotak. Ini disusun pakai tile set tadi, pakai tile map. Biasanya sih ini dipakai kalau game-game RPG atau game-game turn based gitu ya, kotak-kotak. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk game-game seperti ini juga bisa dipakai. Ya. Tapi kayak gini buat hiasan doang sih paling ya, buat background doang, latarnya. Ya. Ini saya coba play. Ini scene-nya cuma satu by the way teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang nggak ada di sini. Kayak misalnya scene transition tuh kan nggak ada ya, karena cuma satu. Jadi saya nggak bisa nyontohin seperti mungkin ada di kelas yang lain gitu ya. Nah ini ya tembaknya otomatis teman-teman ya. Jadi ya kita tinggal ngarahin aja. Nah ini untuk pesawat musuhnya juga ini kan nembaknya sesuai arah kita ya. Jadi kita arahin otomatis diarahin. Ini kalau misalnya pesawatnya hancur, dia ngeluarin koin dengan chance tertentu. Terus, nah kalau teman-teman perhatikan di sini pada pause-nya, pause game. Nah kalau teman-teman lihat di dalam pesawat yang saya punya, ini ada titik merah nih, garis merah. Ini sebenarnya tidak akan dimunculkan kalau misalnya gamenya mau dirilis atau mau dimainkan orang gitu ya. Karena kan jelek banget ya kelihatan kayak gini ya. Nah tapi waktu sesi development ini boleh ditampilkan. Nah ini adalah weapon teman-teman. Ya. Jadi di dalam game yang course yang saya buat ini, setiap pesawat, ini contohnya ini enemy big nih namanya. Dia punya berapa nih? 8 weapon. Ada 8 weapon. Satu weapon itu adalah satu garis merah seperti ini. Dan satu garis merah ini yang bertanggung jawab terhadap spawnnya satu peluru. Jadi kalau misalnya saya bilang tembak, saya bilang shoot, maka setiap weapon ini akan ngeluarin peluru. Nah kalau enemy sih cukup simple ya, kita tinggal bikin weaponnya mau seberapa banyak dan ke arah mana. Ya, contohnya misalnya ini kayak ini enemy yang ini kan cuma satu nih, enemy small ya. Nah, ini cuma satu weaponnya, tapi weaponnya tuh ngikutin arah kita, arah player. Sedangkan enemy yang big tadi, weaponnya 8, tapi dia still gitu, dia tetap arahnya tuh sama, jadi nggak berubah-ubah. Oke, nah ini dibikin supaya modular tuh. Weapon ini bisa dipakai di enemy, bisa dipakai di player. Contohnya ini, player. Player ini sekarang punya satu weapon. Nah, bedanya adalah player itu punya weapon set. Nah, ini yang bikin agak ribet nih. Karena weapon set itu yang menentukan berapa banyak tembakan yang bisa dihasilkan. Contoh, di weapon set 1 itu cuma ada satu weapon. Tapi di weapon set 2 ini ada 2 nih. Gitu. Dan ini bisa bertambah kalau kita dapetin power up. Nah, ya. Harusnya tuh sambil dibikin cheatnya, cuman saya nggak bikin cheatnya nih, jadi nggak fleksibel kalau mau testing ya. Tapi ini saya matiin collidernya supaya nggak ketembak kitanya. Nah,
Ini tadi mana ya? Ada power up, ada description, power up, item, coin, life, ya, power up, pirate atau weapon upgrade. Jadi kalau teman-teman mau testing ini tinggal di drag and drop aja ke dalam gamenya, kemudian di duplicate nih. Contoh nih, misalnya ada 4 weapon upgrade, berarti ekspektasi saya playernya nanti ada di weapon set level 5. Ya, ini tinggal diambil aja semuanya nih. Nah, ini. Jadinya yang aktif sekarang itu adalah weapon set 5. Ya, weapon set 1 sampai 6-nya non-aktif kecuali yang 5. Nah, weapon set 5 tuh bentukannya kayak gini ya. Cuma ada weapon di duplicate sebanyak 5 kali. Kayak gini. Kemudian kita tentuin arah tembakannya mau kemana. Ya, tinggal di rotate aja. Terus ya udah disusun seperti ini. Ya. Sampai ya tadi weapon 6 lebih banyak lagi. Berarti ada 6 atau 7 saya lupa sih tembakannya. Weapon. Kayak gitu ya. Jadi ini bisa dipakai di player, bisa dipakai di enemy, atau misalnya teman-teman mau kembangin nanti ada turret misalnya di ininya di environmentnya bisa ditembak misalnya gitu juga boleh ya, bisa menggunakan weapon yang sama seperti itu ya. Jadi temanya kalau di top down shooter ini adalah modularity teman. Jadi bisa dipakai kita targetkan bisa dipakai di manapun yang kita inginkan seperti itu ya. Ya kayak gini aja sih ya. Jadi ini untuk tembakannya. Terus kayak misalnya di mana ya, di muncul yang ini. Ini si enemy dia punya di sebelah kanan ya, di inspektor ini dia punya ini scriptnya banyak banget ya siapa yang ditempelin ya. Ini drawbacksnya kalau kita bikin modular ya scriptnya jadinya banyak, kita tempelinnya banyak sekali. Nah ini ada script namanya contain item ya. Contain item ini artinya si enemy itu kalau mati bisa ngedrop item tertentu. Contoh di sini koin, rate-nya 100 ya, artinya setiap kali dibunuh koinnya akan selalu muncul 100%. Terus di bawahnya juga ada nih sama nih contain item juga nih kan ya, scriptnya tuh sama, tapi bisa ada 2 seperti ini boleh ya. Nah di sini kita lihat sekarang ada 3 jenis, ada none, ada life, ada power up. Power up ini rate-nya 1, life itu rate-nya 10, none itu rate-nya 100 ya. Ini 100 bukan 100% ya, tapi ini nanti dijumlahkan jadi kan 111 nih, 111 terus dihitung nih. Misalnya power up itu rate-nya 1 dari total 111. Nah itu dikali aja tuh berarti berapa persen. Nah itu dapetin rate-nya begitu ya. Jadi ini untuk yang none itu 100 rate-nya gede banget. Jadi kemungkinan besar nggak ngedrop apa-apa selain koin kan gitu ya cara bacanya. Tapi bisa juga dia ada chance dapat life atau dapat power up, tapi kecil banget. Nah kalau enemy yang gede, yang enemy big, contohnya saya drop aja di sini ya. Nah ini konten itemnya banyak nih. Ada power up, ya, ada power up, ada weapon upgrade, ada fire rate juga di sini, nembaknya bisa lebih cepat, atau bisa none, bisa nggak ngedrop apa-apa. Nah, ini juga sama nih, ada 3 konten item. Jadi enemy yang gede ini punya 3 kali chance untuk ngedrop ya. Chance pertama adalah ini yang di drop, chance kedua yang ini, chance ketiga yang ini. Jadi dia 100% ngedrop poin, 50% ngedrop live item, sama satu lagi dia ya segini rate-nya untuk ngedrop sesuatu ya, power up atau weapon upgrade. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat kan scriptnya banyak nih, ini kalau saya expand semua kan ya capek ya lihatnya. Ya tadi ya tipsnya ditontonin satu-satu dari awal sampai akhir untuk scriptnya. Ya kalau yang mau ditanyain atau misalnya di videonya agak beda nih dengan yang ada di codingannya, boleh ya silakan ya
ditanyakan ke saya di Discord boleh. Oke, em, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Masih aman ya? Izin Pak bertanya. Ya, boleh. Ya, silakan. Jadi ini materinya kayak kita belajar sendiri, nanti pertemuan ke depan lebih ke sesi tanya jawab berarti ya Pak? Betul. Ya, jadi tadi ya, kan kalau misalnya, kan VC-nya ini ada empat kali ya. Kalau misalnya saya bahas per topik di VC-nya, sebenarnya sih nggak masalah juga ya. Uh, uh, Toh videonya tuh udah ada. Saya bisa puterin terus sambil jelasin kira-kira videonya tuh tentang apa gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mempelajari lebih cepat, ya contoh nih misalnya pace saya terlalu lama nih atau pace kelasnya terlalu lama, mau dipelajarin duluan boleh-boleh aja. Ya, tapi biasanya karena videonya udah ada tuh saya nggak ngejelasin apa yang ada di sini malah. Ya, malah ngejelasin ya beberapa hal yang mungkin ada di video tapi spesifik banget gitu ya. Nah, saya jelasin secara generalnya. Lebih ke situ sih. Jadinya nggak dua kali gitu ya. Kalau saya bahas di PC ini sama dengan yang ada di video, ya teman-teman mendapatkan hal yang sama gitu dengan video. Berarti kan ngapain saya PC gitu jadi ngulang gitu sih. Gitu. Jadi saran saya ditonton dulu aja videonya nanti kira-kira seperti apa. Untuk yang VC yang pertama ini kan karena mungkin teman-teman belum belum mulai nonton sih nggak apa-apa ya. Saya sambil buka-bukain beberapa video yang oke untuk dibahas. Ya. Tapi yang nanti nextnya yang 2, 3, 4 boleh kalau misalnya udah saya sudah sampai video ke-9 Pak, tapi ada yang mau ditanyakan gitu, boleh-boleh aja nggak apa-apa. Begitu kira-kira ya gambarannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ini di chat ada yang nanya nih. Berarti yang di konten list itu modelnya mirip seperti gacha mengenai drop item. Itu dia tuh. Cuma kalau kita main game yang gacha kan biasanya dikasih tahu tuh persenannya ya 0,00 sekian persen. Sedangkan yang ada di konten item ini itu kan bentuknya integer ya, bentuknya tuh angka. Nah, jadi di sini memang belum terlalu canggih kita bisa pakai persenan belum ya. Kita mesti ngitung manual nih drop rate-nya berapa ya. Contoh nih misalnya konten itemnya 50-50, berarti kan setengah-setengah ya. 50% drop ini, 50% drop ini. Atau misalnya yang ini 8, 6, 6 dan 5 misalnya gini. Nah, ini kan dijumlahin berarti berapa tuh? 11 tambah 6, 9, 97 gitu ya, nggak 100. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau gampang untuk konversi dari persentase menjadi drop rate, sebenarnya gini, misalnya nih, saya mau bikin drop rate-nya 1% untuk fire rate, 1% untuk weapon upgrade, sisanya adalah di nggak ngedrop apa kosong gitu. Nah, 1% itu kan adalah 1/100. Ya, tulis saja nih 1. Kemudian ini weapon upgrade itu kan 1/100 juga, berarti 1. Nah, sisanya, berarti kan ini 1 tambah 1, 2 ya. Berarti kita sisanya adalah 98%. Taruh di sini, nah. Atau misalnya mau bikin 20, berarti ini 20%, ini yang bawahnya 20% juga, bawahnya lagi sisanya tuh, berarti adalah 60%. Gitu. Nah, kalau kayak gini lebih gampang untuk kita mentally untuk langsung ngitung gitu. Oh ini 20 itu maksudnya 20%. Kayak gitu. Ya, jadi nggak mesti dijumlah-jumlahin nih, karena udah pasti apa namanya persentasenya jelas. Nah, cuma ini kalau nggak salah saya limit cuma sampai 100 nih. Nah, jadi untuk persentase yang di bawah 0,1 di bawah 1% itu teman-teman mesti modify lagi nanti range-nya ya. Ini kalau di codingan ya, ini saya sambil buka dikit ya codingannya ya. Ini tambahan aja sih teman-teman. Ini bukan core codingan ya. Ini lebih berguna nanti kalau teman-teman kerjasama dengan game designer dan game designer yang ngatur nih misalnya nih rate drop rate-nya berapa,
itu bisa diatur pakai yang tadi, pakai inspektor tadi ya. Kita pakai slider. Aslinya yang dimunculin itu cuma angka doang teman-teman. Jadi kayak misalnya kayak gini doang nih, kotak angka doang, nggak ada slidernya ya. Nah kalau Pak mau tambahin slider, teman-teman tuh tambahinnya di sorry, ini list item berarti ini. Nah ini ada range di Unity itu ada kayak kurung kotak gini, terus kita kasih tahu range-nya 1 sampai 100. Kalau mau dibikin 0,1 paling kecil berarti range-nya dari 1 sampai 1000 aja dibikin. Gitu. Nah ini kalau saya save terus balik ke Unity, sekarang ini ke update nanti nih. Benar ya, ini dia compile ulang nih script-nya. Dia update lagi, angka ini rate-nya maksimal di 1000, dari 1 sampai 1000. Gitu. Jadi persentasenya tuh minimal jadi 0,1 ya. Gitu. Kalau ini ya, ini ya, kalau power rate ini 1, ini rate-nya 1, berarti ini 998. Let's say, gitu. Berarti kan 0,1% gitu, ya, bukan 1% lagi. Nah ini lebih kecil lagi rate-nya yang teman-teman bisa bikin. Jadi kalau misalnya mau diperkecil ya kayak gitu. Caranya ini digedein aja range-nya. Ya tergantung persentasenya mau sekecil apa. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, ya content list itu modelnya mirip kayak gacha drop item. Cuman bentuknya integer ya, bentuknya angka bilang. Lanjut nih, cara pembuatan pattern bulat dalam menentukan pola serangan bos atau musuh. Contohnya seperti spell card dari game Toho. Oh, pattern itu, nah ini sayangnya saya nggak sempat bikin sih. Jadi kalau pattern itu, misalnya yang kayak kipas tuh kan kalau misalnya, nah ini saya contohin deh misalnya, playernya saya matiin dulu, kita fokusnya ke enemy nih misalnya ya. Enemy big ini punya weapon, dia punya weapon controller juga yang kontrol seberapa sering nembaknya. Itu ada di item trigger event auto shoot. Nah ya, auto shoot, weapon sambil jalan ya. Nah jadi fire rate-nya 3 ini kalau nggak salah 3 per detik. Shoot-nya kan ini ya. Nah, fire rate dibagi dengan get fire rate modifier. Ya, ini get fire rate modifier-nya ini kalau misalnya kita dapat power up gitu. Ini dapat modifier. Jadi base-nya 1, setiap kali kita dapat power rate modifier mungkin berkurang jadi 0,8, jadi 0,6, jadi 0,4 gitu. Nah, ketika sebuah bilangan dibagi dengan angka kurang dari 1, bilangannya kan makin gede ya. Contoh 10 bagi 1 kan 1. Tapi 10 dibagi 0,8 kan nggak lebih gede ya, malah makin bukan lebih kecil ya, malah makin gede. Nah, jadi ini dibagi dengan fire rate modifier. Tapi fire rate ini adalah delay tembakannya. 3 itu artinya 3 detik berarti. Nah, kalau misalnya kita mau bikin tembaknya itu cepat, misalnya saya mau bikin 0,5 play. Oke. Nah, ini kalau seperti ini kan rate-nya adalah 0,5 ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat kerapatan pelurunya segini. Oke. Nah, tapi ini kan dia lurus doang nih. Lurus doang. Apa namanya? Tembakannya. Nah, kayak misalnya tadi ada yang nanya, kalau mau bikin pattern gimana? Nah, pattern itu terjadi ketika weapon ini dia tuh muter. Ini, terotasi weaponnya. Ini saya geser terus manual ya. Harusnya pakai codingan. Tapi weaponnya tuh muter per detiknya. Sehingga tembakannya itu nggak lurus. Jadi misalnya detik pertama nembaknya ke atas.
Tapi detik kedua karena weaponnya udah belok, dia jadi kesini dan sampai lagi dan seterusnya. Sehingga kayak kebentuk pattern kayak petal gitu, kayak bunga gitu. Nah, jadi untuk nentuin patternnya bisa bisa seperti itu. Ya, kita selain nembakin pelurunya, kita juga bisa rotate weaponnya supaya arah tembakannya tuh nggak ke depan terus, nggak sama terus. Ya, kayak gitu kira-kira gambarannya ya. Cuman di sini weapon ini sebenarnya kalau mau dibikin seperti itu harus dibikin satu parent lagi. Saya bikin empty object, terus weaponnya dimasukin ke sini nih. Ya, cuman ini harus preset sih, harus kita preset. Ini saya masukin ke empty object tadi. Ini saya revert dulu. Right. Oke, nah jadi kan di dalamnya enemy big itu ada game object, baru dalamnya ada weapon. Nah ini yang kita rotate nanti itu game object ini. Begini, oh sorry, defaultnya beda ya. Sorry. Oh, defaultnya di atas. Jadi kalau saya rotate dia gitu. Nah ini mesti diatur supaya dia weaponnya itu adanya di tengah. Sini kan ya. Oke, oke. Ini harusnya sih di setnya di awal sih. Kalau udah kayak gini agak ribet untuk ngatur apa pivot-pivotnya gitu. Tapi kurang lebih ini kalau diputer ya dia akan bikin pattern gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin misalnya saya bikin kayak gini dan ini kalau ini jalan ya, kalau nggak ada error ya artinya tetap tembak. Ini nah ini kan tetap tembak nih. Oh, sorry. Kursi adanya di atas. Saya geser kembali. Nah, kalau ini kan tadi ke jalan nih. Nah, teman-teman nanti cukup tambahin satu script di mana ya, misalnya di um, enemy nggak ada. Ini misalnya ya. Saya bikin nih weapon script baru nih namanya weapon rotator. Saya tempelin nih ke game object nih si weapon rotator. Oh, belum di-compile. Nggak kenal ya. Nah, ya saya bikin nih satu script namanya weapon rotator. Terus di dalam update-nya, saya cuma mau kasih tahu bahwa rotasinya itu nanti nambah terus nih. Ya, transform.rotate. Rotate, oke. Nah, rotate ini nerima 3 parameter ya, X, Y, Z nih. Nah, kita lihat kalau kita putar kayak gini, yang berubah value-nya kan value Z di sini. Nah, jadi nanti yang kita rotate, ini adalah Z-nya aja. Oh, oh, share screen-nya keputus ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Oke, oke. Bentar. Oh, udah tadi nggak ngecas misalnya. Bentar ya. Ini laptopnya nggak ngecas, jadi saya mesti ya kayak gitu tadi ya. Jadi weaponnya kita masukin dalam sebuah game object. Nanti kalau game objectnya kita puter, weaponnya tuh nembaknya jadinya nggak lurus doang. Jadi ada patternnya sih kira-kira gitu. Ya, nanti ini saya sambil lanjutin ya. Mudah-mudahan ke save ya. Aduh, kalau enggak kita ngulang ini lagi, ngulang
codingannya lagi. Saya sambil lihat ya. Nanti saya lanjutin lagi nih. Tile map menggunakan loop ya. Bagaimana drop itemnya bisa hilang ketika loopnya berjalan. Oke. Tadi betul. Jadi ada dua yang saya pakai. Backgroundnya tuh ada dua kayak gini, kurang lebih ya gambarnya ya. Jadi kalau bisa pilih dia naik dalam, kalau udah sampai posisi tertentu, yang atas ini dia turun ke bawah nih. Gitu terus, gitu terus, gitu terus. Jadi ulang terus. Ya, itu namanya scrolling background. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya um, bikin game yang kayak tadi tuh kan top down shooter, seakan-akan dia maju terus ya. Padahal kan sebenarnya objeknya stay, playernya tuh stay di tengah. Yang gerak tuh backgroundnya ke atas, enemy-nya gerak ke bawah. Jadi seakan-akan enemy itu maju. Kayak gitu ya. Jadi uh, ya ilusi mata aja gitu. Jadi nggak benar-benar maju kitanya ya. Tapi benar dia pakai looping supaya ulang terus ya. Nah yang saya pakai itu masih yang sederhana teman-teman. Jadi loopingnya tuh backgroundnya sama terus ya. Yang udah cukup advance itu loopingnya nanti bisa tiba-tiba waktu sampai sini looping ke bawah lagi, itu transisinya udah gambar yang beda gitu, udah gambar yang beda, seakan-akan jadinya environment-nya tuh berubah. Tadi kayak misalnya rumput-rumput ada danaunya, terus tiba-tiba misalnya saya transition ke yang batu-batu gitu, yang gunung, nah itu juga bisa tuh. Tapi ya codingnya mesti nambah lagi gitu karena nggak sesimpel kita looping gambar gitu gitu. Nah, um, untuk backgroundnya di looping betul, tapi gambar-gambarnya yang per per kotak-kotak rumputnya itu kita brush sendiri teman-teman, pakai 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 tile map gitu di Unity. Nah, saya sambil buka lagi zoomnya. Oh, not on sharing. Ya, ini benar kan ya? Oh, oke. Nah, sambil dulu gitu ya. Nah, tapi kotak-kotaknya ini di gambarnya nggak pakai looping, dia gambarnya tuh kayak pakai paint, pakai MS Paint gitu ya. Dia per pixel gitu di gambar. Nanti saya buka juga untuk yang tile mapnya gitu supaya kelihatan ya. Lanjut lagi, drop itemnya bisa hilang ketika loopnya berjalan. Nah, oke. Jadi uh, untuk drop itemnya karena dia sebenarnya nggak stay gitu ya. Drop itemnya tuh sebenarnya kayak ngambang gitu ya, dia bergerak ke satu arah. Nah itu ada timernya nanti. Apa di sini saya bikinnya pakai timer untuk itemnya. Jadi ngilangnya dalam beberapa detik. Gitu. Ya. Nah, benar. Tadi yang big one, enemy. Ini tadi mau bikin rotator ya. Nah, tadi untuk rotate sebenarnya kalau di Unity kan ada namanya transform.rotate kalau nggak salah. Transform transform rotate ini 001. Ini satu per frame ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin per detik kali time dot dengan time. Oke, nah misalnya per detiknya jangan satu deh, misalnya per detiknya 10, 10 derajat ya. Udah gini doang kayaknya, nambahin satu baris itu supaya dia muter. Nah,
Sambil kita coba. Kira jalan nggak gitu ya. Oke, oh ini fire rate-nya masih yang paling kecil, ini 3 ya. Saya bikin 0,2. Nah, pattern ya, muter ya. Nah, ini maksudnya yang tadi pattern. Nah, kalau fire rate-nya segini, teman-teman bisa bayangkan ini ada 8 arah kali ini kan 0,2 rate-nya, berarti per detik ada 5 ya, 8 kali 5, 40 peluru per detik. Nah, bayangin untuk prosesornya ngerjain itu. Ya, artinya dia nge-spawn terus pelurunya sebanyak 40 per detik. Capek pastinya, gamenya pasti akan nge-lag. Nah, itu jadi kita pakai namanya bullet pool. Nah, pool ini nih isinya adalah objek-objek peluru, objek-objek efek yang kita butuhkan sewaktu-waktu, tapi di nonaktifin dulu gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini maksudnya pattern tadi ya. Nah, untuk pattern yang aneh-aneh kayak misalnya kayak gelombang gitu ya, berarti nggak simply, kita nggak bisa cuma bikin muter. Jadi habis diputar terus dibalikin lagi, putar balik lagi. Jadi patternnya tuh kebentuk. Nah, kalau teman-teman pengen mempelajari cara bikin patternnya, sebenarnya nggak usah bikin pesawatnya, bikin bikin ininya doang, bikin apa? Bikin weaponnya doang gitu, terus dibikin game object tadi gitu ya, terus diputer-puter gitu. Ya, terus tadi soal tile map. Ya, tile map itu ada di sini. Nah, tile map itu kayak kita gambar ini ya. Tile palette. Kita kayak gambar satu kotak ini ke dalam world game kita. Gitu. Jadi nggak di drag drop manual, terus nggak pakai looping. Kalau misalnya nggak pakai game engine kan kita looping satu-satu tuh ya, integer 0 sampai sekian, terus kalau X-nya berapa, gambarnya apa gitu. Nah, kalau ini kita benar-benar di brush aja gitu di sini nih. Kita gambar langsung di sini. Nah, ya, seperti ini. Jadi lebih mudah untuk mendesain game environment-nya. Kita nggak perlu coding, kita tinggal pakai Talmud ini. Ya biasanya ini mainannya artis sih atau game designer ya. Tapi sengaja saya tempelin di sini, takutnya di bagian artis atau game designer nggak ada untuk Talmud ini gitu. Jadi saya sampaikan aja. In case teman-teman mau bikin game seperti ini yang pakai tileset, bisa disampaikan ke game designer atau ke artisnya nanti gitu, supaya mereka bisa pelajari. Itu ya. Terus tadi, kenapa bisa hilang? Nah, kenapa bisa hilang? Karena itemnya ada timernya. Nah, ini satu pakai timer, kedua pakai boundary ya. Teman-teman bisa lihat kotak warna putih ini. Ini adalah boundary. Jadi kalau ada objek yang keluar dari sini, itu akan di-delete atau dinonaktifkan tergantung tipenya ya. Ya, tapi kalau misalnya item, saya ambil dari prefabs, item power up, misalnya saya taruh sini. Nah, ini dia akan kedip-kedip, akan nyala terus sampai suatu waktu. Nah, dia kedip-kedip, lama-lama hilang. Nah, gitu ya. Nah, itu juga ada tuh. Itu juga ada codingannya. Ya, ini adalah bagian lifetime. Di sini kita ngatur lifetime dari objeknya mau seberapa. Nah, ini di dalam update kita ngurangin terus nih. Timernya kita kurangin. Contoh tadi lifetime-nya 10 ya. Maka timernya kita samain dengan lifetime sama-sama 10. Terus setiap kali refresh, setiap kali frame rate-nya jalan, timernya kita kurangin nih. Sejumlah waktu yang berjalan gitu. Misalnya 0,1, 0,2 gitu. Dikurangin terus sampai 0. Nah, di sini kita pakai enumerator teman-teman ya. Ini juga bisa dicari nanti. Ini kalau teman-teman mau berhubungan dengan timing, waktu tunggu, ini pakai enumerator. Ya. Nah, jadi di function ini gunanya untuk bikin kedip-kedip. Nah, bikin kedip-kedip doang sepanjang ini ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Kita ambil warna dan warna defaultnya, terus kita bikin transparan di sini sekitar 0,4 alpha
alfanya ya. Terus kalau lifetime-nya udah menyentuh 30% atau di sini 0,7 dari lifetime-nya, maka kita ganti-ganti nih warnanya nih dengan rate 0,1 detik ganti-gantinya. Kalau teman-teman mau bikin lebih lama kedipnya, ya kedipnya apa solid terus transparan, solid lagi transparan lagi, ini tinggal ditambahin nih angkanya nih 0,1. Ini baiknya sebenarnya memang adanya di atas ini sih, bisa diatur dari inspektor gitu ya. Cuman kayaknya ini saya miss juga nih. Ini harusnya ada di luar. Ini lebih mudah dikendaliin, apalagi sama game designernya. Ya. Ini pakai lifetime ya. Tadi again kalau pertanyaannya kenapa bisa hilang, karena pakai lifetime. Di sini saya set 10 detik. Teman-teman kalau mau bikin itemnya munculnya lebih lama, ini tinggal di set aja waktunya berapa, bebas. Ini per detik ya. Jadi 10 ini maksudnya 10 detik. Terus tadi kalau boundary, nah ini boundary di sini yang putih nih. Oh, ini ada box collider. Ini namanya boundary ya di sini. Ini kayaknya nggak semua objek akan hancur ya. Biasanya kayak enemy itu kalau kena boundary dia hancur. Tapi kalau item ini kayaknya nggak ada. Item ini trigger doang ya. Destroy doang. Ya, coba ini ya. Ini kalau saya geser. Nah, ini nggak hancur. Tapi kalau enemy, kalau dia nyentuh bawah sini, dia hancur. Ya, gitu. Jadi kalau item dia by lifetime aja, by waktu aja. Jadi sama ya, life, ada coin. Nah, setiap kali saya drop ke Unity-nya, objeknya tuh geraknya pelan tapi random gitu ya, gerakannya ke arah mana, satu gerakan dia satu arah terus dia jalan terus gitu ya. Ya ini sih sebenarnya suka-suka aja ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau dulu main space shooter biasanya itemnya tuh nggak diem, itemnya tuh gerak tapi agak pelan gitu supaya kita bisa kejar buat dapetin itemnya ya. Tapi supaya kelihatan bahwa ini item, satu dia mesti kedip-kedip kayak gini, kedua dia mesti gerak tapi lebih pelan ya. Jadi nggak kayak musuh, ini kan musuhnya gerakannya selalu ke depan ya dan cepat seperti itu ya. Ya tadi itemnya hilang kalau pakai loopnya berjalan ya, tadi pakai left turn ya. Terus berarti untuk drop chance random itu drop chance itu random sesuai range yang efeknya apa, sehingga kita tidak bisa prediksi kapan enemy akan drop item ya. Kalau yang saya bikin di sini pure dropnya random, teman-teman. Tapi yang seperti kita tahu, game-game sekarang itu drop rate-nya itu enggak 100% random. Ada istilahnya PT gitu ya. Saya nggak tahu sih istilah resminya apa, tapi kalau game-game yang gacha biasanya ada PT-nya. Di mana kalau misalnya dalam suatu rentang tertentu itemnya itu atau yang kita cari nggak dapet, maka di next chance kita bisa dapetin itu bisa pasti dapat. Nah itu juga mesti dikodingin lagi tuh. Jadi contoh nih misalnya enemy-nya udah sering keluar gitu ya, enemy-nya muncul terus tapi nggak ngedrop nih live itemnya nih. Nah itu kalau misalnya mau dibikin PT-nya juga boleh ya. Tapi artinya kita mesti ngitung tiap kali itemnya itu drop, kita mesti hitung ini dropannya yang sial atau yang enggak. Kalau yang sial kita hitung, kalau yang dropnya hoki kita reset PT-nya gitu. Atau misalnya nggak di reset juga nggak apa-apa juga ya, tapi bisa seperti itu. Cuman kalau untuk game kayak gini kayaknya agak overkill kayak kalau kita pakai PT ya. Biasanya PT itu dipakai kalau misalnya udah involve real money ya. Kalau udah pakai duit asli, entah kita top up pakai cash gitu ya. Nah itu udah mainan PT itu ya, karena kita nggak mau playernya ngerasa rugi gitu. Oh sial banget nih nggak dapat gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini kan masuknya ke gameplay ya, dimana apapun bisa terjadi ya random. Jadi nggak terlalu
disarankan untuk pakai PT tadi, atau kita kontrol chancesnya. Ya, boleh-boleh aja dibuat seperti itu, tapi menurut saya agak overkill sih. Seperti itu. Ya, ya jadi untuk prediksi untuk yang project ini nggak ada prediksi nih, benar-benar random aja. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nih? Oke, ada objek. Terus, nah sebenarnya bahkan efek ledakannya pun itu kan ada explosinya tuh ya. Nah, saya bisa pause ini. Nah, ini efek ledakannya pun ini pakai bullet, pakai pull. Nah, ini explosionnya pakai pull. Karena dia nampilin sprite-nya ada animasinya. Ya, itu biar nggak berat ya, karena pelurunya banyak, otomatis kan explosionnya possible juga bisa banyak. Jadi di pulling juga biar biar lebih ringan. Ini juga pakai pull. Nah, untuk pull itu kalau kalau objek biasa kita kan pakainya instantiate ya contohnya. Mana ya? Pull. Nah, kalau kita mau membuat objek ya, nambahin objek ke dalam scene ya, kan kita pakai ini instantiate ya. Saya rasa teman-teman di mata kuliah Intro to Unity juga ada nih ya, pakai instantiate. Ya, instantiate ini banyak jenisnya, overloadnya, teman-teman bisa search di Google, ini kira-kira apa aja yang bisa dimasukin sebagai parameter ya. Nah, ini untuk instantiate. Ini yang tadi saya bilang berat kalau dipanggil berkali-kali dalam suatu detik. Ya. Jadi, ini, function ini, generate explosion ini, saya gunakan untuk menginstantiate si efek ledakannya sebanyak full size. Nah, coba nih, di Unity, full size-nya adalah 400. Jadi, setiap ini, ledakannya ada 400 biji, bullets-nya juga ada 400, bolts-nya juga ada 400. Nah, ini agak beda ya. Bullets itu adalah peluru musuh, bolts itu adalah peluru kita. Bolts itu kayak gini. Nah, ini peluru playernya nih. Kalau yang bullet, ini peluru enemy. Ya, bedain sprite-nya doang sih biar gampang di-identify gitu ketika main ya. Tapi gitu, di-pooling sebanyak 400. Supaya nggak berat ketika dimainin, lebih smooth aja gitu ya, kalau mau diaktifasi lagi. Ya, jadi ini di-generate lagi di 400, di 400, di 400. Nah, buat aktifin objeknya, kita pakai request namanya. Nah, get explosion, get projectile, pakai ini, get projectile, atau get explosion, atau get bolts. Tergantung ya kita mau pakai yang mana. Tapi kita bisa, nanti teman-teman bisa panggil fungsi ini, ya, get projectile, buat nge-request. Di dalam poolnya ada nggak sih objek yang lagi non-aktif, yang lagi nganggur? Kalau lagi nganggur, tolong dikembalikan ke saya supaya diaktifin. Nanti dikasih tahu posisinya di mana, rotasinya berapa, gitu, speednya berapa, nanti diatur. Tapi nanti fungsinya ini cuma ngatur, ini cuma mencari apakah projectile-nya itu lagi aktif di scene atau enggak. Nah, aktif itu maksudnya kayak gini. Ya, ini yang tulisannya agak solid nih, yang agak tebel, ini adalah objek yang aktif. Tapi kalau yang agak abu-abu, nah ini kayak gini, ini objeknya artinya non aktif ya. Tandanya di sebelah kanan, ini di sebelah kirinya objek name-nya, ini centangnya nggak aktif ya, nggak ada. Kalau ini centangnya dinyalain, objeknya muncul di scene. Ya, jadi ini diumpetin dong sebenarnya biar nggak kelihatan. Seperti itu ya. Jadi prosesnya kita request objek mana yang lagi nggak aktif, habis itu di return di sini dikembalikan.
Ya dibalikin sesuai dengan tipenya kita mau ngambil apa. Ya. Nah untuk game-game kayak gini eh, karena pelurunya jenisnya nggak banyak, saya nggak terlalu ribet bikin sistem untuk ininya sih apa dapetin objeknya ya. Tapi kalau misalnya kemarin tuh saya sempat kepikiran kalau playernya dibikin bisa ganti senjata nih, ada yang peluru bulat-bulat, ada yang laser, ada yang homing missile, nah itu udah ribet lagi tuh. Udah makin banyak tool yang kita butuhkan. Nah, itu bisa di scale up ke sana sebenarnya teman-teman kalau mau bikin gamenya. Ya, jadi game yang saya sampaikan di sini tuh basicnya aja sih. Karena kan tadi teman-teman lihat ya, cuma tembak-tembak biasa, weaponnya nambah atau weaponnya speednya nambah, eh, udah sampai situ doang. Ya, kalau kita main game di misalnya di Play Store atau di Steam gitu kan, kayaknya orang kalau dikasih game kayak gini doang pasti bosennya cepet gitu ya. Paling 5 menit dilihat. Nah, jadi biasanya yang dibutuhkan tuh variasi. Eh, ada yang dikejar sama si usernya, si playernya. Gitu. Jadi kalau kayak gini doang, ya belum bisa menjual. Bro. Jadi mesti ditambahin lagi, dipolish lagi. Ya, kayak gitu sih. Ya, ya mungkin sejauh ini itu ya yang mau saya sampaikan. Ada lagi mau ditanyain? Sambil lihat-lihat ya, kira-kira ada yang penting atau enggak. Oh, ini ada testing. Nah, kemarin saya sebenarnya sempat bikin ini. Nah, ini saya saranin teman-teman juga untuk bikin. Ya. Jadi, zaman dulu, waktu zamannya PS1 tuh ya, ada yang namanya Game Shark, teman-teman. Game Shark itu semacam kode diaktifasi supaya developernya itu waktu ngetes gamenya itu gampang. Contoh, misalnya duitnya dibikin 99 atau dibikin invincible gitu. Nah, contohnya di sini saya bikin testing panel supaya saya bisa nge-spawn enemy. Contoh nih, saya mau nge-spawn enemy kecil ya, spawn enemy. Nah, ini playernya bisa di mati dulu ya. Saya mau nge-spawn enemy, tinggal diklik aja nih. Oke, enemy-nya muncul sebanyak-banyaknya. Nah, ini biasanya bisa kita pakai untuk namanya stress test, teman-teman. Stress test itu artinya gamenya itu di-push seberat mungkin. Ya, jadi kalau misalnya nanti ini saya mau deploy ke terutama ke mobile device ya, itu kan cukup rendah ininya speknya ya kalau kita compare ke PC ya. Tapi mungkin zaman sekarang udah mirip-mirip. Tapi kalau misalnya kita taruh di mobile supaya bisa diakses oleh semua orang, biasanya kita stress test dulu, kita cobain dulu kira-kira berapa limit dari enemy yang bisa muncul, atau misalnya dengan jumlah enemy sekian apakah terjadi FPS drop. Nah itu kita bisa lakukan seperti ini. Ini bisa kita lakukan karena ini saya bikinin tes panelnya. Ya ini sebenarnya nggak cuma spawn enemy sih ya. Tadi kalau misalnya mau bikin fire rate-nya nambah, jadi pelurunya tuh banyak, kita juga bisa. Nah, ini bisa spawn weapon upgrade. Nah ini kalau misalnya mau ngetes power up-nya. Tuh, ya. Terus di sini ada lagi fire rate. Ya, ya jadi ya ini tambahan aja sih ya. Saya kayaknya nggak ada di singkat saya nggak ada di videonya nih untuk ini ya. Tapi di GitHub-nya ada ya, teman-teman mau lihat di situ bisa. Jadi ini untuk ngetes-ngetes aja. Kayak gitu. Terus tadi ya, kalau misalnya mau bikin playernya invincible, dia nggak bisa di hit misalnya. Berarti um, dari awal kita mesti bikin si playernya tuh nggak punya collider misalnya. Kayak gini. Masih ada. Semua. Oh, karena dalamnya juga ada. Nah, ini sebenarnya live-nya bisa di nonaktifin terus uh,
kalau dia trigger, kalau dia nabrak. Nah, ini kalau trigger dengan enemy itu bisa nih dimatiin function di sini buat ngetes. Cuman capek karena ini mesti bongkar ini ya, mas. Artinya ini mesti dilepas, dipasang lagi. Jadi lebih ribet kalau untuk player ya. Jadi makanya ada gini nih panel-panel begini buat ngetes. Ini untuk panel testing. Terus untuk UI sayangnya kita nggak bisa eksplor banyak di sini. Ya, saya cuma pakai beberapa komponen UI yang mungkin kepake buat teman-teman nantinya. Ini ada live UI script, ini image, ya biasa ya ini gambar-gambar aja. Sebenarnya tuh UI itu ada layout sebenarnya. UI layout, ini layout. Kalau teman-teman pengen bikin inventory misalnya, itu bisa pakai layout ini, ada grid layout atau horizontal layout yang supaya elemen UI-nya itu tersusun otomatis gitu. Ya, jadi kalau nambah dia nambahnya ke samping, nambah lagi ke samping lagi, nambah lagi ke samping dan seterusnya. Kayak live ini, kalau ini saya duplicate, ini kan saya mesti geser ke samping manual. Tapi kalau misalnya live-nya saya bikinin ada layout-nya, contoh saya bikin horizontal layout. Kayak gini misalnya, saya bisa ngatur spacing objeknya berapa. Ini misalnya. Terus kalau misal live-nya saya duplicate, ya di sini saya tekan Ctrl D. Nah, ini nambah terus ke samping. Kayak gitu. Ya, sesuai dengan ukuran ini, ukuran space objek ya. Ini bisa diatur sehingga teman-teman nanti nggak perlu nata satu-satu manual gitu. Ya, ini lebih enak kayak gini. Ya, cuman ini tadi ya nggak kepenuh nih yang live apa ya UI begini nih. Ya, tapi soalnya ini cukup menarik teman-teman. Ini kalau misalnya di industri kadang-kadang kalau sudah cukup gede ada yang programmer yang khusus ngurusin UI kayak gini nih. Gitu supaya lebih mudah untuk ditambahin atau dikurangin untuk kalau misalnya waktu lagi main tiba-tiba health-nya bisa nambah jadi 4 gitu ya. Kena power up ya. Nah, misalnya nambah max health gitu. Nah, berarti kan ini harus bisa dimodify supaya lebih gede ya ukurannya. Gitu ya. Terus ini ada koin kontainer ya, ini UI aja sih ya. Harus 9. Nah, teksnya saya masih pakai teks yang primitif. Nah, primitif lagi namanya apa ya? Legacy ya kalau saya. Nah, ini pakai legacy text. Ya. Jadi untuk teks di UI ada dua teman-teman. Teman-teman bisa pakai yang text Mesh Pro atau yang legacy text. Nah, di game ini saya lebih pilih pakai legacy text karena gambar fontnya itu udah ada. Ya, ini pixelated kayak gini. Gitu. Jadi saya nggak butuh text Mesh Pro buat bikinin teksnya. Gitu. Nah, text Mesh Pro tuh biasanya teman-teman pakai kalau misalnya teksnya itu mau ada warna-warni. Contoh misalnya, kalau item warnanya biru, misalnya lagi ada narasi gitu ya, kamu cari item ranting misalnya. Nah, ranting itu nanti misalnya dikasih warna biru. Nah, itu lebih mudah kalau teman-teman pakai Text Mesh Pro, ya, karena dia bisa pakai rich text format, ya, RTF. Ya. Rich text format. Ini kita bisa formatting untuk ukuran, warna, gitu. Sebentar ya, kalau kita lihat lagi ya. Ini di Unity bisa pakai RTF buat text mesh pro-nya. Ya, tapi di sini saya pakai yang biasanya gitu ya, nggak pakai rich text. Terus untuk enemy-nya saya nggak tahu, kayaknya nggak ada health bar-nya ya. Ya, kayaknya di sini nggak ada health bar. Nah, saya juga rasanya overkill kalau di sini health bar. Tapi kalau misalnya untuk game-game tertentu ya, contoh misalnya saya mau bikin platformer atau mau bikin turn based, itu biasanya ada health bar di sini, ya, itu pakai UI juga bisa. Ya, mudah-mudahan di topik
programmer lainnya ada ya, cuman sejauh ini yang di punya saya nggak ada apa namanya gameplay UI kayak gitu. Oke, jadi UI-nya minim banget ya teman-teman lihat di sini, cuma gini doang UI-nya, jadi nggak banyak, paling sama menu-menu kayak gini doang di awal. Ya, ini yang start, pause, dan game over. Ya, semuanya saya start jadi satu, jadinya nggak nggak muncul semua. Nah, ini salah satu kesalahan saya juga, ya teman-teman. Saya kasih tahu di awal aja nih supaya nggak, let's say nanti teman-teman mau nyoba di tempat lain itu mudah-mudahan udah oke ya. Jadi kalau kita bikin UI kayak gini, kan instingnya adalah kita matiin semua nih. Terus kita nyalain salah satu ya. Contoh nih, saya mau nyalain start menu. Sisanya di deactivate. Ya. Nah, cuman setelah saya magang di salah satu game developer, biasanya kalau kayak gini-gini, menu-menu gini kita nggak deactivate dari game objeknya, tapi kita matiin kanvasnya. Ya, jadi per menu ini biasanya kita punya ini komponen namanya kanvas. Ini bisa dimatiin nih kanvasnya tanpa mendeactivate game objeknya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya di sini saya cari kanvas group, ya untuk start menu, ini juga bisa. Alpanya dikurangin. Nah, jadi 0. Ini juga bisa teman-teman. Jadi supaya kita nggak harus deactivate objeknya. Karena ketika kita deactivate objek di sini, maka kalau misalnya kita gunakan get komponen atau kita gunakan find object with time, itu nggak bisa, nggak ketemu. Ya, semua komponen yang ada di dalam objek tersebut ke deactivate, nggak jalan. Padahal kalau menu, kadang-kadang kita pengen panggil dari dia nggak muncul, gitu, dari dia hilang. Itu kan kadang-kadang agak sedikit repot kalau kita deactivate. Jadi biasanya ini kanvas alfanya dikurangin, atau kalau teman-teman bisa menunya pakai by kanvas gini, komponen kanvasnya sekalian dihilangin. Jadi lebih mudah untuk di manage aja sebenarnya. Ya itu saya pelajari setelah kayak setahun setelah bikin course ini deh, baru ketemu ternyata bisa gitu ya, kayak gitu ya. Cuman ini belum sempat saya revisi, jadinya ya masih pakai yang lama nih. Terus ini teman-teman, saya mohon maaf banget, ini functionnya saya masih pakai cara tulis function di Java ya teman-teman. Karena dulu saya sempat belajar Java juga, jadi untuk function itu nulisnya gini. Padahal kalau di Unity, kalau kita bikin start misalnya, ini function ada nih, awake, ada start. Ini kan huruf pertamanya huruf besar ya. Huruf pertamanya huruf besar nih. Sedangkan saya bikin huruf function ini huruf kecil depan. Ini istilahnya adalah camel case. Sedangkan yang function huruf pertamanya huruf besar itu adalah Pascal case. Nah, jadi di C# biasanya pakainya Pascal case, teman-teman. Jadi yang benar itu tulisnya adalah huruf depannya huruf besar untuk function. Kalau variabel sih sama aja ya, huruf kecil ya. Tapi function, start, away, ini harusnya generate, ini G-nya huruf besar, ya, ini huruf besar. Cuman karena ini satu project saya pakai camel case semua, untuk gantinya PR banget. Teman-teman lihat tadi functionnya banyak apa? Kelasnya tuh banyak banget. Jadi ya udah, mendingan saya sampaikan waktu APC aja ya. Jadi saya sarankan teman-teman bikin ini kalau function huruf depannya huruf besar. Gitu ya. Karena ini kadang-kadang ngaruh nih. Kalau kita teman-teman ngelamar kerja gitu ya, misalnya rekruternya ngeliat, kok functionnya kayak gini cara nulisnya ini. Ini kadang-kadang ada yang jadi pertimbangan juga gitu buat ini ya, diterima atau enggaknya gitu. Atau misalnya ada 10 orang tapi kalian sendiri yang misalnya bikinnya kayak gini, takutnya enggak ini ya, enggak lolos gitu. Gara-gara gini doang, cara nulis doang. Ya, karena kalau kerja tim ya ini nyebelin teman-teman. Jadi bingung gitu, ini function atau variabel gitu ya. Ini pakainya yang Pascal case ya. Oke.
Terus apa lagi ya? Sisanya ini animasi saya rasa ada di semua course juga ada. Untuk font ya di sini tinggal ditempel aja. Input, nah ini juga cukup beda nih teman-teman ya. Eh, mungkin ini terakhir yang saya bahas nih. Ya. Ini input teman-teman ya. Input di Unity so far yang saya tahu bisa pakai dua cara. Cara pertama adalah legacy input, yang kedua pakai input system. Nah, legacy input teman-teman bisa gunakan langsung di codingannya, di scriptnya. Contoh misalnya di sini pakai yang input ya, input dot get key down atau get mouse down atau get apa lagi, get axis begini ya. Mungkin di apa di pertemuan-pertemuan yang lain ya, yang entah side scrolling atau Pong atau introduction pakainya mungkin kayak gitu ya, saya nggak tahu nih, saya belum lihat juga nih. Tapi kemungkinan besar seperti itu. Nah di sini saya sengaja bikinin pakai input system teman-teman. Nah input system ini memungkinkan kita untuk mapping action. Contoh actionnya ada move dan show menu ya. Actionnya ini kita mapping ke beberapa device. Contoh di sini saya pakai keyboard nih. Tapi saya bisa nambahin baru add binding, tapi saya bindingnya ke joystick. Ini ada joystick kalau di Unity ya. Ini agak error nih, saya nggak tahu kenapa nih. UI-nya ini harusnya di sini ada list ya. Tapi kita bisa binding ke joystick ya. Sehingga teman-teman kalau misalnya mau bikin gamenya itu pakai controller, pakai joystick, ya itu uh, lebih mudah untuk mappingnya lagi karena nggak usah coding lagi. Cukup buka input system ini, terus tinggal ditambahin mau di binding pakai key apa lagi. Contoh di sini kalau show menu saya pakai keyboard escape. Kalau di joystick mungkin pakai start atau pakai select. Tinggal ditambahin aja, add binding aja. Jadi lebih mudah untuk scale lebih besarnya, tapi setupnya lebih ribet. Saya sampai di awal aja nih. Ya setup ininya lebih ribet dibandingin kalau teman-teman input yang legacy. Yang pakai tadi ya input.getKey bla bla bla. Ya. Ini juga saya pakainya itu kebetulan dulu di Unity itu ada open project, jadi saya sambil nyobain juga sambil bikin di sini. Mirip-mirip, tapi ada cara lebih mudahnya lagi. Ya teman-teman bisa lihat tutorial Unity Input System itu pakai komponennya namanya uh, input apa ya, input. Nah ini kayak input. Ini lebih simpel lagi nih. Ya kita tinggal set ininya, input sistemnya, terus kita tinggal kasih tahu nih kalau WSD ngapain, kalau tembak ngapain, ya. Dan ini kalau misalnya teman-teman mau bikin 2 player, 3 player, 4 player, lebih mudah, ya. Jadi bisa menggunakan base object yang sama nih. Contoh, misalnya saya mau pakai base object player, si pesawatnya ini ya, pesawat player nih. Pesawat player ini saya mau bikin jadi 4, karena nanti ada 4 joystick yang gabung atau 2 joystick yang gabung, masing-masing ngendalin pesawat ini. Itu juga bisa teman-teman pakai pakai player input ini, lebih mudah, jauh lebih mudah daripada yang saya bikinin di tutorial ini gitu. Cuma cara ini drag and drop itu artinya rentan human error ya. Kalau yang saya bikin ini coding, kalau coding biasanya lebih sedikit errornya, karena kalau error kan ketahuan nih, ada ininya, ada lognya gitu. Ya tapi kalau misalnya drag and drop bisa aja salah taruh, salah drop gitu, jadi lebih rentan aja kayak gitu ya. Nanti kalau saya ketemu tutorialnya gampangnya saya taruh di Discord juga gitu ya, supaya teman-teman bisa nyobain. Ya, ini tadi ya bisa 2 player, saya tekan start di joystick satunya itu nanti langsung nambah 1 player lagi gitu. Jadi lebih enak untuk multiple player ya, multiplayer. Tapi yang lokal sih. Oke, gitu ya.
Oke, paling itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan untuk yang hari ini. Sisanya teman-teman silakan dieksplor videonya, projectnya, GitHub-nya. Kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyain ke saya. Kalau bisa tanyanya di grup ya, supaya teman-teman yang lain itu bisa sambil tahu juga kalian nanya apa dan jawabannya apa. Karena kalau Japri, infonya, ilmunya cuma ke satu orang doang. Tapi kalau di grup kan ke semuanya nih, gitu ya. Dan nggak ada pertanyaan aneh, nggak ada pertanyaan salah, ya, nggak ada pertanyaan konyol. Semua pertanyaan itu baik adanya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Gitu. Ya, oke. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau ada yang mau disampaikan? Untuk Lena absen, oh iya ya, saya bahkan belum foto nih, sebentar. Saya fotoin dulu ya. Salah. Daftar. Ceritanya lagi ngajar aja nih. Link absen, link absen. Link absen masih sama seperti kemarin. Kemarin pakai apa nih, Riza? Google Form. Ada nggak Google Form-nya? Taruh di sini nggak ya? Soalnya Google Form-nya tuh gabung, harusnya semua 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 course pakai Google Form yang sama. Ada nggak? Kalau ada boleh tolong dikirim ke Zoom atau Discord di ini aja, di mention aja boleh. Oke, sebentar. Vicon sesi ini sesi 2. Sesi 2 benar ya? Ini oke, ID-nya, username, tambah lengkap sesi. Ini nanti teman-teman langsung isi dua-duanya ya, entry sama exit nih biar nggak lupa. Oh, beda form, oke. Oh ya, ini terlalu Unity ya. Oke, ini nama lengkap, email, ini game programming ya. Terus di next aja. Ya udah, pakai yang ini teman-teman boleh. Ya, boleh, silakan. Di pakai form yang di share sama Rizky tadi ya. Ya, boleh pakai form itu untuk absensi. Plus boleh tolong nyalakan kameranya. Ini supaya saya foto untuk dokumentasi. Karena sepertinya required juga ya di Discord-nya tuh ada dokumentasi nih. Sesi dokumentasi foto. Oke. Oke, oh ini berarti saya stop dulu ya, share ya. Oke, ada berapa halaman nih? 1, 2, 3, 3 halaman ya. Oke, kalau gitu kita foto dulu ya teman-teman ya. Ini untuk halaman 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, next halaman 2. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Halaman 3. 1, 2, 3. Oke, oh sebentar. Halaman 2 tadi potong kayaknya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, teman-teman, berarti ya cukup sekian dulu ya untuk materi top down shooternya untuk yang hari ini. Tadi ya silakan dieksplor videonya dan GitHub-nya. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, teman-teman boleh tanya ke saya langsung di grup aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, kalau gitu saya tutup untuk yang kelas pagi ini. Sudah boleh meninggalkan